Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Yang menarik ya teman-teman, ini kenapa masih ada nama Darmian di sisi sebelah kanan ya? Kemana Dumfries teman-teman? Apakah gosip selama ini ternyata benar ya, bahwa Dumfries dibekukan, Dumfries dikunciin di kamar mandi supaya tidak bisa bermain dan segera memperpanjang kontrak? Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berhari Senin ya. Selamat memulai pekan yang baru. Jangan lupa dini hari nanti jam 2 waktu Indonesia bagian Barat akan ada final Supercoppa Italiana. Kita akan menghadapi peraih Scudetto musim lalu, Napoli. Kita cerewetin live bareng-bareng ya teman-teman. Seharusnya disiarkan oleh TVRI di semifinal yang lalu ketika kita menghadapi Lazio, juga disiarkan oleh TVRI tapi diacak. Jadi untuk teman-teman yang streaming harus siap-siap mencari alternatif lain ya. Ini dari yang gua baca sih, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah mendownload aplikasi TVRI. Kita nonton lewat situ. Oke, cerewetin Inter hari ini gua mau tipis-tipis membahas pertandingan final. Kita preview. Ini adalah debut Supercoppa format yang baru, tidak langsung mempertemukan antara peraih Scudetto dan peraih Coppa Italia musim sebelumnya. Di format yang baru ada 4 kontestan. Selain para juara ada para runner-up-nya juga diundang. Akan tetapi untuk final Supercoppa ini tetap ujung-ujungnya mempertemukan antara peraih Scudetto dan peraih Coppa Italia musim lalu ya. Dan menariknya, baik Napoli maupun Inter melaju ke final dengan sangat meyakinkan, mencukur habis lawan-lawannya 3-0 di semifinal. Napoli teman-teman, sejujurnya bagi gua pribadi, walaupun mereka peraih Scudetto dan meraih Scudettonya juga luar biasa banget musim lalu, seakan-akan gak ada lawan. Akan tetapi di Supercoppa kali ini gue sempat menganggap mereka bukan tim unggulan ya, karena memang di musim ini Napoli anjlok banget. Gue tadinya merasa Fiorentina akan bisa lolos ke final mengalahkan Napoli. Akan tetapi di perhelatan Supercoppa, ajaibnya Mazzarri entah dapat wangsit apa, dia kembali ke formasi andalannya, bermain dengan formasi 3 back dan membuat Fiorentina kebingungan. Dan hasilnya Napoli menang meyakinkan. Untuk teman-teman ketahui, Napoli musim lalu meraih Scudetto bersama Spalletti menggunakan formasi 4 back, 4-2-3-1 atau 4-3-3. Nah, begitu Spalletti lengser, presidennya si Napoli, De Laurentiis, ingin mencari suksesor, ingin mencari pelatih yang baru yang tidak mengubah pondasi yang telah dibangun Spalletti ya, pelatih yang menggunakan 4 back. Akhirnya dipilihlah Rudi Garcia, tetapi ternyata ambyar, Rudi Garcia tidak mampu meneruskan kesuksesan Spalletti walaupun formasinya nggak berubah. Nah, begitu akhirnya De Laurentiis dipecat di pertengahan musim, gue pikir De Laurentiis, presiden Napoli, akan mencari pelatih pengganti yang punya formasi dasar 4 back juga nih untuk meneruskan Spalletti. Tapi ternyata yang dipilih Mazzarri. Dan kita semua tahu ya, Mazzarri itu adalah pelatih yang punya permainan dasar skema 3 back, sama seperti Conte dan Inzaghi. Nah, waktu itu media di Italia mulai bertanya-tanya, loh, ini kenapa De Laurentiis kok milih Mazzarri? Padahal Mazzarri kan formasinya 3 back, berbeda dengan Rudi Garcia, berbeda dengan Spalletti, berbeda dengan rencana awal De Laurentiis yang tidak ingin mengubah pondasi yang telah dibangun oleh Spalletti. Tetapi ternyata teman-teman, Mazzarri tidak menggunakan formasi andalannya, tetap menggunakan formasi 4 back seperti halnya Rudi Garcia dan Spalletti. Lalu hasilnya gimana? Hasilnya Mazzarri justru jauh lebih jelek lagi dibandingkan Rudi Garcia. Nah, di semifinal Supercoppa Italia kemarin lah, di partai lawan Fiorentina, untuk pertama kalinya Mazzarri memberanikan diri bermain dengan formasi 3 back, tidak meneruskan warisannya Spalletti, dan ternyata hasilnya sangat baik. Sehingga menurut gua di partai lawan Inter nanti kemungkinan besar Napoli akan bermain lagi dengan formasi 3 back, 3-4-3. Dengan formasi 3 back ini teman-teman, gue melihat di partai lawan Fiorentina, pertahanan Napoli jauh lebih solid dan jauh lebih atraktif dalam menyerang ya. Karena salah satu di antara 3 center back mereka adalah Di Lorenzo ya. Jadi Di Lorenzo ini kalau di Inter mirip Bastoni. Dia solid di belakang tetapi sering banget naik ke depan membantu serangan. Dan hal menarik lainnya teman-teman, dengan formasi 3-4-3, Napoli tidak lagi membutuhkan 3 gelandang tengah. Selama ini kan Napoli sangat mengandalkan 3 gelandang mereka ya, Zielinski, Lobotka, dan Anguissa.
Nah, dengan 3-4-3 mereka cuma butuh 2 nih, 2 gelandang dari 3 tersebut. Lalu gokilnya di partai lawan Fiorentina, Napoli tidak memainkan 2 dari 3 gelandang terbaiknya. Anguissa absen karena main membela Kamerun ya di Piala Afrika, sedangkan Zielinski duduk di bangku cadangan. Sepertinya Zielinski ini lagi agak kena hukuman ya karena sedang negosiasi perpanjangan kontrak dan kemungkinan besar tidak akan memperpanjang, justru pindah ke Inter. Nah, untuk di pertandingan lawan Inter ini, Napoli selain kehilangan Anguissa juga kehilangan Osimhen. Akan tetapi untuk lini depan dan lini tengah gue lihat Napoli masih sangat dalam ya. Di lini depan mereka masih punya Raspadori di bangku cadangan. Lalu di lini tengah bahkan Zielinski bisa masuk di babak kedua. Mereka masih punya Zerbi yang kemarin di partai lawan Fiorentina menjadi man of the match. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersinya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Sedangkan dari sisi Inter teman-teman, ini dari berita Sky Sport terakhir dikatakan bahwa kondisi Mkhitaryan dan Bastoni diragukan tampil sejak menit pertama karena mengalami kelelahan otot. Waduh, ini 2 pemain pilar, tapi harusnya tidak akan berdampak signifikan. Kalau Bastoni absen ya Inter bisa memainkan Bisek untuk bermain di sebagai center back kiri, atau memainkan Steven De Vrij sebagai center back tengah, lalu Acerbi akan kegeser ke kiri. Kemudian untuk posisi Mkhitaryan tentu saja bisa diisi oleh Davide El Sempak Fratesi. Justru ini menjadi menarik ya, kita akan melihat Fratesi bermain sejak menit awal, kemudian Mkhitaryan akan masuk di babak kedua ketika lini tengah Napoli mulai kelelahan. Ya, semoga Inzaghi bisa mempersiapkan tim dengan baik, seperti halnya ketika kita melawan Lazio ya, mendominasi semua lini, mendominasi sepanjang pertandingan. Ini menjadi gelar yang akan sangat amat penting, bisa menjadi suntikan moral maupun mental bagi anak asuhan ya. Untuk prediksi line up versi Sky Sport teman-teman, Jan Sommer tetap di bawah Mistar, lalu di depannya ada Pavard, De Vrij, dan Acerbi. Ternyata menurut Sky Sport Acerbi ya yang akan ngisi Bastoni, kemudian De Vrij akan jadi pemain utama. Lalu 5 gelandang ada Darmian, Barella, Calhanoglu, tetap ada Mkhitaryan, dan di sebelah kiri ada Di Marco. Ternyata Sky Sport menganggap bahwa Mkhitaryan akan tetap bermain sejak menit awal. Wah, menurut gue ini terlalu riskan sih. Pemain berusia 82 tahun udah jelas-jelas sedang mengalami kelelahan otot, masa ia dipaksakan tampil sejak menit pertama? Yang menarik ya teman-teman, ini kenapa masih ada nama Darmian di sisi sebelah kanan ya? Kemana Dumfries teman-teman? Apakah gosip selama ini ternyata benar ya, bahwa Dumfries dibekukan, Dumfries dikunciin di kamar mandi supaya tidak bisa bermain dan segera memperpanjang kontrak? Oh ya teman-teman, ini sebelum pertandingan ada sesi konferensi pers. Kali ini Simone Inzaghi ditemani oleh Lautaro Martinez. Gue bacain statement-statement menariknya. Yang pertama, Lautaro Martinez diminta pendapatnya tentang nama dia yang sering dianggap sebagai salah satu striker terbaik di dunia saat ini. Lalu Lautaro Martinez menjawab, "Saya mencoba bekerja keras, berlatih keras setiap hari untuk berkembang, membantu rekan satu tim dan membuat para penggemar senang untuk mencapai tujuan bersama." Lalu Lautaro ditanya, "Apa pendapat Anda tentang Marcus Thuram?" Lautaro Martinez menjawab, "Saya mencoba melihat apa yang dia lakukan, bagaimana pergerakan dia, lalu saya melakukan hal yang sebaliknya agar kami tidak melakukan hal yang sama. Saya sangat senang sejak hari pertama dia tiba di Inter. Saya telah bermain dengan banyak penyerang-penyerang penting dan dari sanalah saya belajar. Akan tetapi yang menarik dari Thuram adalah dia selalu memberikan saya semangat dan mendorong saya untuk menjadi lebih baik." Lalu teman-teman, ketika sudah selesai menjelaskan tentang Thuram, Lautaro Martinez berusaha mengganti topik ya, mengalihkan pembicaraan. Dia bilang begini, "Mari kita pikirkan saja pertandingan yang akan dimulai besok. Kami tahu bahwa mulai sekarang hingga akhir, semua pertandingan Inter adalah sulit dan penting. Akan tetapi kami semua siap untuk tampil dan juga pelatih mengetahuinya bahwa semua orang siap untuk bermain. Saya juga selalu mengatakan ke yang lain bahwa tidaklah penting siapa yang akan mencetak gol di sebuah pertandingan. Yang terpenting kita fokus pada permainan dan memenangkan pertandingan." Lalu teman-teman, selain Lautaro Martinez, ini ada Simone Inzaghi juga, ada beberapa statement menarik dari dia. Simone Inzaghi ditanya pendapatnya, apa sih rasanya punya pemain dan kapten seperti Lautaro Martinez? Simone Inzaghi menjawab, "Ini sangat penting, dia melakukan semuanya dengan baik, baik di dalam maupun di luar lapangan. Dia adalah kapten yang hebat, dia mengambil tanggung jawab sebagaimana mestinya. Saya sangat senang dengan Lautaro Martinez dan begitu juga rekan satu tim lainnya memiliki perasaan yang sama." Kemudian teman-teman, Simone Inzaghi ditanya pendapatnya
tentang Napoli yang mengubah taktik menjadi 3-4-3? Simone Inzaghi menjawab, kami mengetahui bahwa mereka mengubah sistem. Mereka adalah tim dengan penguasaan bola yang tinggi, sama halnya dengan Fiorentina. Namun saya tidak tahu apa strategi yang akan mereka terapkan besok. Sejauh ini di Liga, Napoli tampil dengan formasi yang berbeda. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Gimana nih? Pada optimis nggak kita bisa menjuarai lagi Supercoppa Italia? Silahkan tuliskan analisis teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan